Oke, ini dia Infinix Hot 20 5G. Dan HP ini saya dapat di harga 1 juta kecil, kondisinya PNOP. Jadi karena saya males basa-basi jelasin dus HP, langsung aja unboxing Infinix Hot 20 5G. Pertama dapat HP-nya, kedua pin ejector, ketiga kitab-kitab, keempat soft case, kelima kabel USB Type-C, dan terakhir adaptor charger 18 watt. Oke, ini dia Infinix Hot 20 5G, dan kata-kata pertama saya, desain HP ini aneh. Tapi untuk kondisi ini tuh beneran like new, cuma ntar masih saya cek aktivasinya itu kapan ya. Terus untuk build quality, ini biasa aja, bahkan nggak punya IP rating, apalagi finishingnya glossy, jadi bakal rawan jamur ya. Lanjut sisi kanan, cuma ada tombol volume dan tombol power yang sekaligus fingerprint. Untuk feel-nya lumayan empuk loh, dan nggak berisik. Lalu atas polosan aja, kiri ada SIM tray tipenya triple slot, bawah ada jack audio, mikrofon, port Type-C 2.0, dan speaker utama. Jadi HP ini masih mono speaker. Kemudian belakang cuma ada modul dual kamera dan LED flash yang bentuknya vertikal. Kalau back cover ini desainnya saya pribadi ngeliatnya terlalu rame sih, rame ornamen-ornamen. Terus depan ada layar water drop notch dengan bezel yang masih kelihatan tebal. Oke, mumpung HP ini dari tadi udah nyala ya ke home screen, jadi sekalian aja saya cek buat aktivasi garansinya itu kapan. Setelah saya cek IMEI, ini ternyata garansinya belum aktif. Jadi walau second, tapi kondisinya seperti baru. Bahkan aksesorisnya tadi juga kelihatan masih bersih ya, jadi kemungkinan besar belum pernah dipakai. Cuma ini saya perlu setup dulu ya, jadi kita ketemu setelah selesai saya setup. A few moments later. Balik lagi, jadi ini dia Infinix Hot 20 5G, dan seperti biasa ya, link wallpaper itu ada di deskripsi. Untuk pertama-tama saya mau tes fingerprintnya dulu. Ini untuk scanningnya agak lamban sih, tapi ya udahlah ya, yang penting bisa berfungsi. Lanjut software Infinix Hot 20 5G, dia pakai Android 12 dengan skin XOS 10. Tapi sayangnya itu nggak ada jaminan update major. Paling cuma update security patch aja yang saya rasa itu nggak begitu urgent. Karena di update pun ya masih gini-gini aja. Mending stay semisal nggak ada masalah. Oke, cerita sedikit ya. XOS 10 ke bawah itu menurut saya user interface Android yang paling buruk yang pernah saya pakai sih. Karena dulu saya pernah pakai Infinix Hot 11S NFC, Infinix Note 12, dan Infinix Zero X Pro. Dan itu semua UI-nya nggak ada yang enak sama sekali. Pokoknya buat sekarang, kalau mau ngerasain UI Infinix yang lebih enak, minimal di XOS 14 sekalian. Karena perubahannya itu cukup drastis ya. Apalagi di seri Note 40 ke atas, itu udah dijamin update software sebanyak 2 kali OS, plus 3 tahun security patch. Bentar, batuk. Emang komitmen update software itu butuh biaya yang besar ya. Makanya dulu Infinix tertinggal soal ini, dan baru 1 atau 2 tahun belakangan mulai ngasih jaminan update yang jelas, setidaknya untuk seri Note ke atas. Berikutnya spesifikasi Infinix Hot 20 5G, chipsetnya MediaTek Dimensity 810, fabrikasi 6 nanometer TSMC, GPU Mali G57 MC2. Buat yang belum tahu ya, Dimensity 810 itu di rebranding jadi Dimensity 6080, yang juga dipakai di Itel P55 5G. Terus untuk kapasitas RAM, ini cuma 4 GB, tipenya LPDDR4X, storage-nya ini 128 GB, yang sayangnya Infinix itu blunder pakai eMMC 5.1. Makanya HP ini dulu nggak begitu laku, dijual 2,5 juta, tapi cuma menang chipset 5G aja. Padahal jaringan 5G di Indonesia sampai sekarang aja masih goib. Kalaupun pakai alasan bisa dipakai jangka panjang, ya sebenarnya make sense sih. Tapi juga nggak 100% relevan. Orang softwarenya aja abadi di Android 12 loh, apalagi RAM-nya cuma 4 GB. Tapi karena sekarang saya beli murah, ya setidaknya secara performa, HP ini tuh masih jauh lebih baik daripada HP-HP terbaru 1 juta kecil. Oke, terus untuk kapasitas baterai ini 5000 mAh yang support fast charging sampai 18 watt. Sekarang ke benchmark Infinix Hot 20 5G, Antutu 10 dapat 366 ribuan. Ini kurang mencerminkan Dimensity 810 sih.
Lalu storage testnya ini 12 ribuan, jadi fix pakai eMMC. Terus Geekbench 6, skornya lumayan, mirip HP 2 jutaan. Kemudian CPU throttling test ini dapat hasil yang lumayan stabil di 90%. Dan untuk kelengkapan sensor yang esensial itu udah ada semua, bahkan NFC HP ini tuh juga udah punya. Tapi untuk gyroscope ini masih software. Berikutnya ke layar Infinix Hot 20 5G, panel IPS, size 6,58 inci, resolusi Full HD+, kerapatan pixel 401 ppi, refresh rate 120 Hz, touch sampling rate 240 Hz, brightness 500 nit, multitouch 5 jari, DRM info Wideband L1, dan untuk proteksi layar, saya nggak nemu infonya pakai apaan. Overall kualitas layar Infinix Hot 20 5G ini lumayan oke loh. Dipakai buat nonton gambarnya udah bagus, detailnya juga oke, tapi tuningannya ini agak kebiruan. Kalau mata teman-teman itu agak sensitif, biasanya ini bakal bikin cepet capek sih. Terus kualitas mono speakernya ini tuh jelek banget. Suaranya pelan, kayak nggak niat jadi speaker sih. Mending pakai headset aja kalau mau musikan di HP ini. Terus untuk mode getarnya ini nggak terlalu kasar sih. Emang kurang bagus, tapi getarannya lebih sopan. Berikutnya gaming test Infinix Hot 20 5G. Pertama game yang collab sama HP ini, Mobile Legends. Buat sekarang udah kebuka grafik ultra, refresh rate super, karena seingat saya dulu cuma mentok di high. Overall untuk gameplay ini udah dapat frame rate maksimal di 90 fps, tapi sesekali naik turun sekitar 70-80-an fps. Masih oke lah, masih di atas 60 fps. Kalau untuk respon layar ini oke lah, nggak seburuk ekspektasi saya, padahal tadi sempat skeptis. Dan setelah main 30 menit, baterainya berkurang 7% dengan suhu di 40 derajat Celcius. Kedua, Bank Dream Jepang, grafik live card, untuk gameplay udah bisa dapat frame rate maksimal 120 fps, walaupun naik turun di 80-110-an fps. Ya masih oke lah, masih di atas 60, jadi di mata itu masih kelihatan smooth. Yang penting pas dipakai main itu nggak ada masalah audio delay maupun touch delay. Paling cuma speakernya aja yang kerasa jelek, jadi untuk game rhythm, saran saya pakai earphone aja. Dan setelah main 15 menit, baterainya berkurang 5% dengan suhu bisa tembus 41 derajat Celcius, karena pakai settingan 120 fps. Kalau mau di bawah 40 derajat Celcius, ya tinggal turun aja di 60 fps. Ketiga, PUBG Mobile, grafik smooth ultra, untuk gameplay maksimal frame rate-nya ini di 40 fps. Cuma sesekali ada frame drop ke 20-an fps. Tapi secara overall ini tuh masih bisa dimainin karena lebih sering lancarnya. Cuma kalau mau main, close dulu aplikasi yang ada di background, karena tadi saya sempat ngalami for close. Lalu untuk gyro ini pasti delay karena pakai gyroscope software. Dan setelah main 1 match sampai chicken, baterainya berkurang 8% dengan suhu di 41 derajat Celcius. Keempat, eFootball, grafik standar 60 fps. Overall gameplay bisa dapat frame rate yang stabil di 60 fps. Udah lumayan lah kalau kepengen main game sepak bola, atau mungkin kalian suka anime bola seperti Blue Lock Season 2 ya. Dan setelah main 30 menit, baterainya berkurang 10% dengan suhu di 41 derajat Celcius. Ya kalau buat harganya sekarang 1,1 juta, meskipun pakai eMMC, menurut saya performa gamingnya di atas rata-rata. Masih lumayan lah buat main game kalau kepepet pengen main. Setidaknya dari segi performa masih lebih bagus ketimbang Helio G85 atau Uni SoC T606. Lanjut ke kamera Infinix Hot 20 5G. Kamera utama 50 megapiksel dan ditemani satu kamera nggak guna, entah kamera apaan ya ini. Sementara kamera depannya cuma 8 megapiksel. Kalau untuk perekaman video depan belakang ini sama-sama mentok di Full HD 30. Dan untuk hasil seperti biasa ya, teman-teman bisa nilai sendiri dulu karena ini tuh video unboxing. Cuma impresi saya, ini tuh kameranya standar HP 1 jutaan sih. Emang nggak bagus-bagus banget, tapi buat dokumentasi ala kadarnya ini masih cukup. Ya, lebih bagus daripada kamera Vivo Y19s yang kemarin saya review.
Oke, Infinix Hot 20 5G, apakah masih worth it dipakai di 2025? Kalau menurut saya, semisal cari spesifikasi aja, HP ini sekedar lumayan, setidaknya masih ketolong Dimensity 810 dan layar Full HD+. Kalau aspek lain ini ya emang berasa kurang sih, bahkan ketinggalan. Cuma ya karena murah ya udahlah ya, yang penting bisa dipakai. Oke, segitu dulu unboxing Infinix Hot 20 5G dan sedikit gaming test yang ternyata performa gamingnya di luar ekspektasi sih. Cukup oke lah buat harga 1 juta kecil. Untuk reviewnya nggak usah ditunggu ya, karena HP ini kemungkinan langsung saya jual aja. Jadi sampai jumpa di video gadget selanjutnya atau berikutnya, dan mata Asita.